Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi penuh ceria. Kelas 5. Siap, Kelas 5 bagaimana kabarnya? baik, Siapkah hari ini untuk belajar? siap. Semangat belajarnya, dengar dengan seksama. Kelas 5 semuanya anak Hebat, Ibu Guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anakku yang tampan, yang cantik, yang pintar, yang cerdas, yang baik. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan untuk Mas Raka. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa, semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Sebelum itu, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ibu mengeceknya dengan lagu yang saat ini sedang viral ya. Kalian mungkin pernah mendengarkan. Jadi nanti instruksi perintahnya Purita itu didengarkan dan dilakukan ya. Kelas 5 mana suaranya? Iya, yuk. Lihat kanan dan kirinya. Iya, yuk. Adakah kursi tak berpunya? Lengkap semua. Nah, lengkap semua. Jadi hari ini semuanya berangkat. Ada yang sakit ya, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan. Oke, keren ini, semangat semua, berangkat semua. Kita lihat hari ini apakah kelas 5 sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang di sini nanti kalau sudah besar ingin menjadi orang yang sukses? Wah, semuanya pengen jadi orang yang sukses. Kalau menjadi orang sukses, kuncinya yang pertama adalah belajar. Harus rajin belajar, harus semangat belajar, dan jangan lupa kalian juga jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk salah, karena kesalahan adalah proses dari belajar, dan belajar adalah kunci sukses masa depan. Yuk kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran yang pertama. Saling menghargai dan menghormati. Bisa? Bisa. Yang kedua. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Bisa? Bisa. Yang ketiga. Tidak makan dan minum di dalam kelas. Nanti ada waktunya kapan? Ketika istirahat. Yang keempat. Menjaga kebersihan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir adalah Semangat belajar. harus semangat belajarnya agar materi hari ini bisa kalian pahami dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Oke, Ibu sekarang mau menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap negara kita, negara Indonesia. Kita mau menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ibu minta salah satu orang sih untuk membantu Ibu. Oh iya, Bilkis, silakan maju ke depan Bilkis.
Wah, Bilqis sudah cantik, pemberani, percaya diri, luar biasa. Sini nak, di sebelah sini. Ayo teman-temannya dipersilahkan untuk berdiri. Ayo teman-teman kita berdiri. Berdiri teman-teman. Ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Tepuk semangat dulu Bilqis, biar semangat belajarnya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha, aha. Aha, aha. Aha, aha. Semangat. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Bilqis. Lanjut kembali nanti. Sekarang sudah semangat, sudah siap belajar. Ibu akan memberikan suatu gambar. Kita lihat gambarnya. Nah, apa yang sedang mereka lakukan ini? Bermain layang-layang. Ibu ada lagu seperti ini. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benar, ku jadikan layang-layang. Ini lagu tentang layang-layang. Lagunya ini berisi tentang apa sih nak? Membuat layang. Memang ada di sini yang sudah bisa membuat layang-layang? Sudah, coba. Ibu ada beberapa pertanyaan. Layang-layang itu terbuat dari apa? Bambu. Kertas. Lalu boleh. Ada? Gunting. Benang. Bisakah kalian membuat layang-layang? Bisa. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, potong bambu sesuai dengan ukuran. Lalu dikaitkan menggunakan benang. Setelah itu diberikan lem. Lalu ditutup dengan plastik. Nah, materi ini ya, ini masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya, nah, yaitu teks prosedur. Masih ingat tidak apa sih teks prosedur itu? Siapa yang masih ingat? Oh iya Bilqis, apa teks prosedur nak? Langkah cara membuat sesuatu. Iya, langkah-langkah cara membuat sesuatu. Tepuk tangan Bilqis. Wah, luar biasa, ini berarti tiap hari belajar ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah cara membuat sesuatu. Nah, di pembelajaran kali ini kita tidak hanya belajar tentang pengertiannya saja, tetapi kita akan belajar struktur yang ada di dalamnya. Ciri-ciri bahasanya apa saja. Dan nanti kita juga akan mempraktekkan cara membuatnya. Bagaimana ya? Tapi kita simak dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalian lihat di slideshow ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini. 1. Melalui tayangan video, peserta didik atau siswa dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, peserta didik dapat membuat sebuah teks prosedur suatu kegiatan dengan tepat. Jadi nanti kalian ibu sajikan suatu video. Di video tersebut kalian ditugaskan untuk mengamatinya. Diamati langkah-langkahnya, diamati alat dan bahan yang digunakan. Jadi nanti kalian ketika membuat teks prosedur sudah tahu alurnya, sudah tahu caranya. Bisa? Bisa. Kita lihat dulu ya videonya. Next.
Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan membuat pucuk lumer yang lumernya ini meskipun sudah dingin tetap lumer teman-teman. Rahasianya apa sih? Yuk simak video ini sampai selesai. Lumpia bisa belajar yang sudah matang dan juga glaze coklat. Kemudian untuk bahannya di sini aku pakai 1 sendok tepung terigu dan juga sedikit air. Langkah pertama kita kupas pisangnya dulu. Pisangnya harus benar-benar yang sudah matang ya. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Setelah itu kita iris tengah. Jadi 1 buah pisang ini menjadi 4 bagian ya. Ini aku pakai 2 pisang, jadi kita punya 8 potong pisang. Kemudian dari depannya kita potong bagian ujungnya seperti ini. Langkah pertama kita letakkan kulit lumpianya, kemudian kita letakkan pisang di atas kulit lumpia. Setelah itu kita tuang kulit coklatnya di atas pisang, semakin banyak semakin lumer, tapi hati-hati kalau bocor ya. Kemudian kita gulung bagian atasnya, kemudian samping-sampingnya seperti ini. Baru kita gulung sampai habis. Kemudian kita lem bagian paling ujungnya ya. Dan kita lakukan hal yang sama sampai semua pisangnya habis ya teman-teman. Perhatikan ya nak, cara membuat pisang coklat lumer. Ada alat-alat dan bahannya dipersiapkan, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan agar piscoknya itu bisa matang dengan sempurna. Atau langsung digoreng kemudian kita buka lapak juga bisa, atau mau disimpan di dalam kulkas kemudian kita bisa menggoreng sewaktu-waktu kalau ingin. Panaskan minyak untuk menggoreng dengan api sedang ya teman-teman. Setelah minyaknya panas kita bisa masukkan pisang lumernya. Resep ini sangat mudah dan pastinya sampai dingin pun pisangnya masih tetap lumer. Jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong. Hati-hati saat membaliknya karena kulit lumpianya ini tipis dan juga isinya adalah isian manis. Kalau sampai bocor itu akan membuat minyak gorengnya menjadi keruh dan juga gorengannya membuat cepat gosong serta rasanya itu pahit teman-teman. Nah ini warnanya sudah coba masang, siap kita angkat. Bisa coba siap kita sajikan. Ini rasanya enak sekali, pisangnya manis dan kulitnya itu renyah. Dipadukan jadi satu rasanya gurih sekali. Yuk teman-teman kita tes kriuk dan juga lumernya. Tes kriuk lah. Ya, tes kriuk semuanya senyum nih. Wah, tuh lumer banget. Siapa yang di sini nih pernah makan piscok? Rasanya bagaimana? Enak. Termasuk makanan favorit kalian bukan? Ya. Kenapa kok menjadi makanan favorit sih? Manis, ya ampun manis sekali. Sekarang kita next ya. Kita lihat selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Dari video yang kalian amati, langkah pertama dalam membuat piscok tadi menurut video apa nak? Siapkan alat dan bahan. Alatnya dan bahan disiapkan terlebih dahulu ya. Ada tidak perbedaan antara cara membuat pisang goreng di rumah kalian dengan yang di video tadi piscok? Ada. Kalau di rumah kalian membuat pisang gorengnya bagaimana? Cuma dimasukkan ke dalam tepung ya? Iya. Sekarang alat dan bahan yang digunakan dalam membuat piscok tadi di video apa saja? Pisang, coklat, kulit lumpia, tepung dan air, minyak goreng. Alatnya penggorengan dan kompor. Kata kerja yang sering digunakan dalam video tersebut tadi apa nak? Menggoreng. Terus memotong. Apalagi? Menggulung. Apalagi? Mengelem. Mengapa sih dalam teks prosedur itu harus ada kata penghubung seperti lalu, kemudian, setelah itu? Kenapa? Agar menyambung. Iya, agar bisa menyambung dengan kalimat setelahnya. Yuk kita lihat lagi
pengertian dari teks prosedur. Tadi sudah dijawab oleh Bilqis. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, teks prosedur itu tidak hanya untuk cara membuat sesuatu loh ya, tapi juga ada cara mengoperasikan sesuatu, cara melakukan sesuatu. Contoh cara mengoperasikan sesuatu. Mas Robi, kakaknya pulang ini dari merantau, dari Jakarta pulang membawakan sebuah mainan, yaitu drone misalkan. Mas Robi ini bingung cara menggunakannya bagaimana. Yang Mas Robi lakukan apa, Nak? Lihat di belakang. Iya, biasanya melihat di belakang kemasan. Cara membuatnya itu bagaimana, cara mengoperasikannya itu bagaimana. Sehingga biasanya di belakang kemasan suatu produk itu ada teks prosedurnya ya. Di dalam teks prosedur itu juga ada strukturnya, Nak. Yang pertama harus ada apa ini, Nak? Judul teks, harus jelas ada judul teksnya. Yang kedua harus ada tujuannya atau pembuka teks, boleh tujuan, boleh tentang deskripsi produk atau sebagainya. Ketiga, material isi atau teks. Material ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang keempat adalah langkah-langkah. Langkah-langkahnya harus disusun secara sistematis, harus terstruktur, harus urut, tidak boleh terbolak-balik. Yang kelima, Penutup teks. penutup teks itu atau kesimpulan. Itu biasanya ada kalimat persuasif, Nak. Kalimat yang bisa membujuk ya, membujuk untuk mereka membuat, oke, atau membeli, boleh Mas, pinter. Sekarang tujuan dari teks prosedur adalah memberitahu pembaca proses pembuatan sesuatu, melakukan pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Ketika kalian membuat prosedur teks itu harus ada tujuannya. Tujuannya tuh biar mempermudah pembaca untuk membuat teks itu, ya Nak. Selanjutnya adalah material. Material tadi apa itu menjelaskan, Nak? Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Sebelum kita membuat sesuatu, alat dan bahannya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Contohnya tadi, pisangnya siapkan dulu, kulit lumpia, tepung, air, minyak, penggorengan, kompor itu harus disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini menjelaskan tentang tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Tuh, penting Nak. Susunannya harus berurutan, logis, sistematis, dan mudah. Oke, lanjut. Pinter. Penutup teks. Penutup teks atau kesimpulan adalah bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan semua teks itu. Kesimpulannya apa? Apa membujuk pembaca untuk membuatnya, atau memberikan petunjuk pembaca, atau menarik pembaca untuk membelinya, ya. Di sini boleh ada atau boleh tidak, ya. Dalam ciri-ciri teks prosedur itu menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah contohnya bagaimana? Guntinglah, potonglah, terus bungkuslah, gulunglah, itu adalah kalimat perintah. Kalau menggunakan kata kerja aktif bagaimana? Apa tadi? Menggunting, memotong, menggulung, menggoreng. Menggunakan kata hubung. Kata hubungnya apa, Nak? Lalu, kemudian, setelah itu. Fungsinya untuk apa? Menyambung dari kalimat sebelumnya ke kalimat berikutnya. Setelah itu ada menggunakan kata keterangan. Kata keterangan apa sih? Menyatakan ukuran. Contoh seperti pisang tadi. Potonglah
bisa menjadi 4 bagian dengan panjang yang sama. Panjang yang sama itu adalah dan terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jenisnya ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Kita next lagi. Bahasanya nak menggunakan kata kerja interaktif atau perintah seperti tadi. Yang kedua menggunakan kata teknis, menggunakan konjungsi atau penghubung kalimat. Adanya pernyataan persuasif atau membujuk, ada deskripsi alatnya, dan menggunakan kata kerja aktif. Coba sekarang kalian lihat di papan tulis, ibu sudah ada resep tulisan teks prosedur dari pembuatan picok tadi. Kalian baca perlahan, kalian amati. Ini sudah menjadi sebuah teks prosedur. Ini ada beberapa struktur yang ada di dalamnya. Yang pertama struktur ini. Nah, ini struktur ini disebut apa? Siapa yang bisa maju ke depan? Oh ya, Vio. Tuliskan ya, Vio. Itu strukturnya apa ya? Judul teks. Oke, judul teks. Benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan buat Vio. Vio bisa memahami. Yang selanjutnya di sini ada deskripsinya picok lumer, nak. Nih, picok lumer adalah cemilan manis yang terbuat dari pisang dan coklat. Kalimat di sini, ini di strukturnya bagian apa? Ayo. Teks. Oke, siapa Mas Hafiz ditulis? Sudah tampan, pinter-pinter anak ibu nih kelas 5, luar biasa. Apa? Buka teks. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan Mas Hafiz. Selanjutnya ada di sini nih nak. Bagiannya adalah alat dan bahan atau materialnya. Ini di dalam struktur disebut dengan apa? Siapa yang bisa? Ayo Tiara, maju ke depan Tiara. Bagian alat dan bahan ini di struktur teks prosedur ini disebut dengan apa Tiara ya? Oke, dibaca apa nak? Oke, material benar ya? Wah, luar biasa. Tiara, tepuk tangan buat Tiara. Selanjutnya ada lagi ini. Cara memasak. Itu struktur apa? Siapa yang bisa? Langkah-langkah. Oke, Mas Bagas boleh maju sini. Berani dong tampil di depan, harus percaya diri. Jangan malu, katanya mau jadi orang sukses harus berani. Ditulis apa itu? Oke, ini adalah langkah-langkah. Benar ya Mas Bagas? Tepuk tangan. Picok lumer yang lezat siap disajikan. Ini adalah apa? Bilqis, ayo. Bilqis ya? Oke, Bilqis maju, silahkan. Kecil-kecil cabai rawit ini sepertinya. Disebut apa ya? Penutup teks. Apa Bilqis? Penutup teks. Oke, luar biasa. Ya Allah, tepuk tangan buat kalian semua. Berarti kalian semuanya bisa memahami ya nak ya? Berarti sudah tahu pengertiannya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu strukturnya, ciri-ciri bahasanya, kaidah kebahasaannya, semua sudah tahu. Langkah-langkahnya juga sudah tahu. Kalian sudah bisa mengidentifikasi
teks prosedur. Lagi kita lihat. Sepertinya kurang bersemangat ini. Lebih bersemangat lagi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ibu akan memberikan ice breaking, yaitu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tapi ketika ibu bilang tidak ada tepuknya, jangan tepuk. Ya, jadi harus fokus. Harus fokus. Trulala. Siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 1. Wih, luar biasa, fokus semua. Sekali lagi ya. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1. Ya, kurang fokus. Sekali lagi, fokus ya. Tepuk 2, tepuk 1, 3. Iya. Kurang fokus Catherine ya. Tidak apa-apa, yang penting lebih semangat lagi belajarnya. Sudah rileks? Sudah. Yuk kita belajar untuk berdiskusi kelompok. Kemarin Ibu sudah memberikan kalian soal asesmen diagnostik awal untuk menentukan kelompok ini ya nak. Ini kelompoknya sudah Ibu bagi. Yang pertama kelompok Sultan Hasanuddin. Ada Fania, Robi, Dewi Rahayu, Rahel, Ayu Sintia, Tiara, dan Margion. Kelompok Hasanuddin mana suaranya? Yang kedua, kelompok Raden Intan. Ada Hafiz, Catherine, Nadira, Rafa, Arka, dan Alena. Mana suaranya? Kurang semangat apa belum sarapan? Sudah. Mana suaranya? Oke, yang terakhir ada kelompok Kapiten Patimura. Ada Mas Robi, Mas Randy, Mbak Rahel, Mbak Bilkis, Tiara, dan Soleha. Mana suaranya? Wah, luar biasa. Oke, Ibu sudah membagi kalian ke 3 kelompok. Di sini Ibu ada 3 mystery box. Box misterius. Wah, misterius sekali ya. Apa isinya? Apa ulang tahun? Kita lihat. Di mystery box ini ada petunjuk atau clue yang mana dapat membantu kalian untuk mengerjakan tugas kelompok. Oke, silakan kepada leader atau ketua untuk maju ke depan. Oke, sudah di depan dengan kelompoknya. Silahkan duduk, ditaruh di tengah, diletakkan di tengah. Kalian lihat nak, coba dibuka mystery box-nya. Wah, isinya apa dari kelompok Hasanuddin? Hasanuddin mana? Oke, ditunjukkan, diangkat. Kasih tahu dengan kelompok lain. Yang pertama apa? LKPD. Diangkat ini apa? Hand sanitizer. Lalu LKPD. Jadi perintahnya apa ini menurut kalian? Mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Oke, mempraktekkan cara mencuci tangan dan baik yang baik dan benar. Ini kelompok Sultan Hasanuddin. Kita ke kelompoknya. Ini kelompok apa namanya ya? Kapiten Patimura. Kapiten Patimura. Cluenya apa dalam mystery box? Diangkat, dikasih tunjuk dengan kelompok lain. Wah, ada Magicom Mini. Seperti anaknya mini-mini ini. Ada nasi. Dan ada LKPD. Jadi tugasnya apa nak? Memasak nasi menggunakan Magicom. Memasak nasi menggunakan Magicom. Kalian harus mengetahui langkah-langkahnya, didiskusikan bersama. Pernah masak nasi pakai Magicom? Pernah. Nah, hebat, berarti sudah bisa membantu ayah dan ibu. Selanjutnya di kelompok apa ini namanya ya? Raden Intan. Apa cluenya? Coba dikasih tunjuk kelompok
kelompok lain. Dapat es buah nih. Dapat es buah sama LKPD. Nah, di sini es buahnya boleh dibuka, boleh dirasakan isinya apa saja. Nah, di sini kalian mengamati, nak, bagaimana cara membuatnya, bahannya apa saja. Bisa? Ada yang ingin bertanya? Silakan berdiskusi mulai dari sekarang. Ya, silakan LKPD-nya dikerjakan, lalu ditulis diskusi tentang bagiannya masing-masing. Kertas LKPD-nya dikeluarkan. LKPD yang besar tadi dikeluarkan. LKPD yang besar tadi dikerjakan, ya. Masukkan hasil diskusi kalian ke dalam LKPD yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa diisikan nama identitas kelompoknya. Yang pertama harus diselesaikan secara berkelompok, harus gotong royong, diskusi, saling bertukar pendapat. Dikerjakannya secara bersama-sama, diskusi satu sama lain, dan nanti setiap orang mempunyai bagian untuk presentasi di depan. Silakan untuk berdiskusi, silakan untuk berdiskusi tentang LKPD tersebut. Ibu berikan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya ya. Jika ada kesulitan dalam memahami atau penyelesaian LKPD, kalian boleh bertanya kepada Bu Rita dengan cara mengangkat tangan. Tuliskan langkahnya. Menggosok. Oke. Proses sudah bisa, nak? Sudah. Menggosok punggung tangan. Ada berapa langkah ini, Asya? 6. Ada 6. Oke. Jangan lupa setiap langkahnya harus ditulis secara detail. Harus sistematis ya. Ya. Wah, ini anak-anak yang sering membantu orang tuanya di rumah ini pasti sudah bisa cara memasak nasi menggunakan rice cooker atau magicom. Mas Randy bisa? Bisa. Mas Robi? Bisa. Bisa. Berarti bisa ya menuliskannya. Oke, ditulis alat dan bahannya. Jangan lupa, nak, nama kelompoknya, identitasnya ditulis, dan judulnya juga ditulis. Nanti ketika presentasi biar kelompok lain bisa memahaminya. Judul teksnya ditulis, nama kelompoknya juga ditulis. Ingat, harus disusun secara sistematis dan berurut sehingga nanti ketika presentasi teman yang lain bisa mengikutinya dengan baik. Cara membuat es buah. Nah, kelompok ini luar biasa hari ini mendapatkan rezeki. Cara membuat es buah. Yang pertama, es buah itu menurut kalian apa sih? Buah. Susu sama sirup. Pernah minum es buah? Pernah. Enak rasanya? Pernah. Pernah membuatnya di rumah? Pernah. Buatnya dengan siapa? Ibu. Nah, di sini kalian menuangkan nih cara-caranya ya. Dituangkan di sini, diamati bagaimana sih? Iya, nak. Judulnya iya ditulis. Cara menanak nasi menggunakan rice cooker atau magicom. Waktu kalian tersisa 2 menit lagi. Silakan untuk berdiskusi, siap untuk mempresentasikan hasil kalian di depan ya. Saling berdiskusi bagi kelompoknya yang akan presentasi nanti.
Di belakang LKPD itu Nak, ada double tick, nanti boleh dibuka double ticknya dan ditempelkan ke depan untuk memudahkan kalian menjelaskan ketika presentasi. Dengan cara yang baik dan benar menurut protokol kesehatan agar terhindar dari kuman virus dan bakteri. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Hafiz. Ayo silakan berdiskusi, tidak usah berbisik-bisik. Ayo sekarang kalian berdiskusi. Bagian pertama siapa yang akan menjelaskan? Siapa? Soleha. Bagian kedua? Ayo. Yang terakhir? Robi dan Randy dan Tiara. Oke, silakan berdiskusi. Sudah siap? Sudah dibagi bagiannya? Sudah. Bagian pertama siapa yang akan menjelaskan? Kita dia. Oke. Apakah sudah siap? Sudah. Mari presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu sudah membuat spin. Jadi di sini tidak ada yang waduh, tidak ada yang Bu kok saya duluan, kok Ibu milih saya duluan. Di sini kita spin bersama-sama. Kita lihat siapa yang akan maju terlebih dahulu. Semua lihat di papan. Siap ya? 1, 2, 3. Kenapa? Siapa? Duk. Wah, siapa? Kapiten Patimura. Mana kelompok Kapiten Patimura? Nah, sudah siap? Sudah. Silahkan maju ke depan. Boleh ditempelkan di bagian sebelah sini. Sebelah sini ya. Sebelah sini boleh. Ya. Coba kelompok lain beri respon yang baik, lihat temannya di depan karena mereka akan mempresentasikan tentang apa itu ya? Cara memasak nasi menggunakan Magicom. Boleh kelompok lain nanti memberikan pertanyaan. Jadi perhatikan ya. Yuk, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Halo teman-teman. Hai. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Baik. Perkenalkan kami dari kelompok Kapiten Patimura dan beranggota saya sebagai moderator bernama Binti Putri Ramadhani dan teman saya bernama Yuanda Dati Soleha dan teman saya yang bernama ada Cynthia dan teman saya bernama Tiara, Khadijah Syafira dan teman saya yang bernama Randy Dakawijaya dan teman saya yang bernama Kapiar Wada. Di sini kami akan mempresentasikan langkah-langkah cara memasak nasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Soleha. Geser sedikit. Silau ya. Itu tidak apa-apa. Oke, silakan. Nasi adalah makanan pokok bagi orang Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara menanak nasi menggunakan Magicom. Isi tes akan disampaikan oleh Rahel Ayu Cynthia. Isi tes adalah alat dan bahan, yaitu 1 beras, 2 air, dan 3 Magicom. Langkah-langkah akan dijelaskan oleh Tiara dan Randy. 1. Ukurlah beras dengan ukuran tertentu. 2. Cuci beras maksimal 3 kali. 3. Tambahkan air ke dalam wadah beras. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Randy. 4. Masukkan tadi yang berisi beras ke dalam Magicom. 5. Kemudian masukkan steker ke stop kontak. 6. Nyalakan tombol on atau off. 7. Tutuplah penutup Magicom tersebut. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Rofi. Penjelasan selanjutnya adalah tunggulah kurang lebih 30 menit nasi siap disajikan. Adakah dari teman-teman yang pernah memasak nasi? Siapa yang di sini pernah memasak nasi? Walah, pinter semua berarti ini sudah. Oke, sudah bisa nih Mas Rofi juga sudah bisa menjelaskan. Silakan moderator kalau ingin ada yang bertanya. Demikian teman-teman, ada kelompok kalian yang ingin bertanya, kami silakan.
Saya. Oke, Mas Hafiz ya. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari kelompok Sultan Hasanuddin. Izin bertanya, berapa ukuran air untuk menanak nasi? Izin menjawab. Biasanya air yang digunakan adalah 1 ruas jari atau lebih. 1 ruas jari atau lebih ya. Jadi nasinya atau air yang digunakan untuk mengisi beras itu adalah berapa Soleha? 1 ruas jari. Oke, 1 ruas jari atau lebih. Oke Hafiz, bisa dimengerti? Bisa. Oke, luar biasa. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Cukup. Oke, silakan ditutup, Bilqis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila tadi ada kesalahan atau ucapan yang kurang tepat, saya minta maaf. Saya kini wakili tapi keluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan dilanjut. Luar biasa ya kelompok Patimura ini. Mereka sangat menguasai materi yang disampaikan. Silahkan untuk selanjutnya. Terima kasih Soleha. Nah, ini adalah respon yang baik dari kelompok lain memberikan tanggapan hasil dari presentasi temannya. Jadi di sini kalian saling bertukar pendapat, saling bertanya jawab. Kita spin lagi untuk selanjutnya. Wah, deg-degan nih siapa. Siapa? Mana Raden Intan? Siap? Mana semangatnya siap? Oke, silakan maju ke depan untuk Raden Intan. Dipersiapkan dulu di depan ya Raden Intan. Dipersiapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok Raden Intan dan nama saya Catherine. Dan ini teman saya yang bernama Dia, dan perkenalkan nama teman saya adalah teman saya Raka, dan perkenalkan nama teman saya adalah Bagas, dan perkenalkan nama teman saya Adira. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat es. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Vita Dia. Pembuka teks. Es buah adalah minuman yang Pembuka teks. Es buah adalah minuman yang segar dan terbuat dari buah-buahan yang sehat dan enak. Isi teks akan dijelaskan oleh Vita. Alat-alat gelas, pisau, sendok, botol, sendok es, mangkok, dan talenan. Penjelasan. Penjelasan lainnya akan disediakan oleh Kakak. Bahan-bahannya adalah buah-buahan, susu, sirup, air putih, dan es batu. Langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh Bagas. Oke, Langkah yang Bagas. pertama yaitu adalah potonglah buahnya terlebih dahulu, lalu masukkan buah ke dalam wadah, kemudian masukkan sirup, susu, dan air putih dan es batu, lalu sajikan es buah ke dalam gelas. Penutup teks akan dijelaskan oleh Nadira. Oke, Nadira. Dan es buah yang segar dan sehat siap disajikan. Silakan mencoba di rumah. Silahkan mencoba di rumah atau dipersilahkan. Siapa yang di sini pernah minum es buah? Oke, pernah membuat es buah? Pernah. Dengan siapa? Orang tua. Di sini mereka menjelaskan cara membuat es buah. Ada bahan, material, ada pembuka teksnya, langkah-langkahnya. Coba untuk kelompok yang presentasi dari kelompok lain, mungkin ada yang pertanyaan, moderator silakan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Randy, perkenalkan dirinya dari mana? Perkenalkan, nama saya Randy dari kelompok Kabupaten Patimura. Ini bertanya, dalam teks tersebut apa saja materialnya? Izin menjawab. Material dari isi teks yang kita jelaskan adalah alat dan bahan untuk membuat es buah seperti gelas, pisau, sendok, sedotan, sendok es, mangkok, dan talenan. Buah-buahan, susu, sirup, air putih, dan es batu. Nah, itu adalah material yang digunakan ketika membuat es
Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Oke, silakan moderator. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Selanjutnya nak, ini kelompok terakhir, tidak usah kita sepin ya, karena ini merupakan kelompok terakhir. Silakan untuk kelompok berapa? Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, silakan untuk maju ke depan. Ditempel dulu yang rapi, disusun tempat berdirinya yang bagus. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok Sultan Hasanuddin akan mempraktekkan cara mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Sebelum itu, saya sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Fania Anastasia dan ini teman saya. Saya Hafiz Nurzaki dan ini teman saya. Saya Aktiara dan ini teman saya. Adalah Fiananda dan ini teman saya. Saya Irfan Erwin. Sebelum itu, pembukaan teks. Umumnya masyarakat Indonesia mencuci tangan hanya menggunakan air, tetapi di sini kami akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar agar terhindar dari virus, kuman, dan bakteri. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Hafiz. Langkah-langkah dalam mencuci tangan yang pertama-tama basahi tangan menggunakan air bersih atau mengalir dan tuangkan sabun kedua telapak tangan dan gosok-gosokkan kedua telapak tangan sampai berbusa. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alena. Kemudian setelah itu gosok-gosok ke sela-sela jari dan selanjutnya gosok punggung tangan sampai bersih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio. Setelah itu bilas dengan air bersih dan mengalir sampai bersih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Moses. Sudah bersih, lap tangan dengan lap bersih atau tisu yang untuk sekali pakai. Lanjut ke moderator. Menutup teks. Mencuci tangan dengan baik dan benar akan membuat kita lebih sehat dan terhindar dari virus-virus dan bakteri. Demikian dari kami. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya? Saya. Oke, perkenalkan dirinya, siapa nama dan dari kelompok apa? Disebutkan ya. Perkenalkan, nama saya Catherine dari kelompok Rakyat Pintar. Izin bertanya, apa material untuk mencuci tangan? Coba jelaskan. Izin menjawab. Material atau alat-alat untuk mencuci tangan adalah air, hand sanitizer atau sabun, dan lap. Itu adalah materialnya. Kita perlu persiapkan apa, Tasya? Air, sabun, dan lap bersih. Lapnya harus, kalau misalkan memakai tisu, harus tisu yang sekali pakai. Nah, di sini keren. Mereka mempraktekkan cara melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun sesuai dengan protokol kesehatan. Coba kalian perhatikan kalau kalian di rumah mencuci tangannya bagaimana? Biasa, mungkin punggung tangan, sela-sela jari, dan tidak mengunci di bagian jari ujung-ujung kuku. Nah, ini penjelasan mereka sangat baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Good job, luar biasa. Silakan ditutup. Dan sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Sultan Hasanuddin. Kelompok Sultan Hasanuddin bisa melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Luar biasa nak, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Ini luar biasa, di luar ekspektasi Bu Rita. Kalian bisa memahaminya dengan baik. Semua materinya sudah bisa membuatnya. Yuk, sebelum mengerjakan LKPD individu,
Kita ice breaking dulu biar tambah semangat lagi. Ice breakingnya sekarang berpasangan dengan temannya. Wah, Pio tidak ada. Pio boleh sini sama Purita ke depan. Nah, ice breakingnya bagaimana ya? Ice breakingnya silakan berhadapan dengan temannya di depan seperti Ibu dengan Pio. Ada dua belah pihak, satu yang menjadi penangkap, satu yang menjadi ditangkap. Instruksinya adalah ketika Ibu bilang menjauh, tangannya menjauh. Ketika Ibu bilang mendekat, tangannya mendekat. Ketika Ibu bilang menangkap, ditangkap. Tapi yang ditangkap jangan pasrah ya, harus berusaha ditarik tangannya biar tidak tertangkap. Bisa? Bisa. Coba Ibu praktekkan dulu dengan Pio. Kalian melihat dulu ya. Pio yang menjadi ditangkap, Ibu yang menangkap. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, menangkap. Wah, seperti itu ya. Harus fokus. Oke, lihat pasangannya. Moses sama Hafiz, Alena dengan Tasya, Randy dengan Robi. Oke, silakan boleh slide terlebih dahulu menentukan siapa yang menjadi yang ditangkap. Kertas batu gunting. Sudah? Gunting. Siap ya? Ditunjukkan ke atas tangannya biar kelihatan. Bagas dan Raka, siap. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Belum. Bagus, bagus. Sudah takut duluan. Sudah takut duluan. Menjauh. Menjauh. Jauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Ada yang bisa ditangkap siapa? Bagas. Kurang fokus ya. Tukar peran, bertukar peran. Satu menjadi yang ditangkap. Ayo nah, sekarang gantian. Jangan deg-degan. Ini hanya untuk melatih fokus ya. Siap? Siap. Oke, fokus, fokus. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Jauh. 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 Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menangkap. Siapa yang kena? Ada yang bisa lihat? Tidak. Ibu minta satu orang untuk menemani Vio di depan. Vio ini pasangannya hari ini tidak ada karena kelompoknya hanya 5 orang. Siapa yang melawan Vio? Bilkis, silakan maju Bilkis. Lawan Vio di depan. Kira-kira siapa yang menang antara Bilkis dan Vio? Oke, fokus ya. Pertama sini maju nih. Yang berperan menangkap adalah Vio. Bilkis yang ditangkap. Siap. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Mendekat. 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 Menjauh. Menangkap. Iya, nggak bisa. Oke, bagus Bilkis pertahanannya. Tukar peran. Menjauh. Kamu diam Vio. Mendekat. Menjauh. 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 Mendekat. Menjauh. Menangkap. Ya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, fokus berarti dua-duanya tidak saling tertangkap. Kalian lebih fresh ya? Iya, lebih menyenangkan sekali hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan kalian LKPD individu. LKPD individu adalah lembar kerja peserta didik secara individu atau sendiri-sendiri. Nanti kalian Ibu bagikan ini, kalian lihat petunjuk pengerjaannya, kalian baca soalnya ya nak. Kalian baca soalnya, ada 10 soal pilihan ganda dan ada 5 soal uraian. Nanti kalian baca, kalian pahami, kalian kerjakan untuk melatih atau mengevaluasi tentang pengetahuan kalian terhadap materi hari ini. Oke, Ibu bagi ya. Silahkan untuk dikerjakan. Iya. Jangan lupa ditulis yang pertama adalah identitasnya. Identitasnya diisi terlebih dahulu nama, kelas, nomor absen, lalu hari dan tanggalnya juga jangan lupa. Silahkan, Ibu akan memberikan kalian waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Tapi dalam hal ini
Kalian tidak diperkenankan untuk berdiskusi. Silakan kalian tulis nama kalian menggunakan ballpoint ya nak atau pulpen. Silakan semua mengerjakan. Harus dikerjakan secara individu, tidak ada yang berdiskusi. Ditulis namanya. Ya, ditulis namanya Raka Ardiansyah, kelas 5, nomor absen 12. Ditulis namanya, hari dan tanggalnya jangan lupa. Tidak diperkenankan untuk melihat atau melirik kanan dan kiri. Semua fokus dengan tugasnya masing-masing. Silahkan untuk dikerjakan. Ditulis nama lengkap, jangan nama panggilan ya nak. Soal uraiannya boleh diisi di sebaliknya. Kalau tidak cukup uraian singkatnya, Ibu memberikan waktu beberapa menit untuk menyelesaikan LKPD individu tersebut. Apakah ada soal yang belum dipahami? Silakan boleh, atau ada yang di situ belum kalian paham boleh bertanya. Kalau pengerjaan LKPD-nya ada yang mengalami kesulitan. Mas Bagas kurang berapa? Kurang 6 soal lagi. Soleha sudah? Wah luar biasa, kerjanya kilat. Yang belum, perlahan tapi pasti dikerjakan, tidak usah terburu-buru nak. Ya, tidak usah terburu-buru. Dibaca secara teliti setiap soalnya. Roti ada kesulitan? Ya, Tidak. Bisa ya? bisa. Bisa. Habis? Sudah? Belum. Berapa nomor lagi habis? 1 nomor lagi. Wah, Moses juga hampir selesai. Silakan, waktu kalian tinggal 1 menit lagi. Teliti kembali jawaban kalian. Teliti kembali, baca kembali. Jangan ada jawaban yang tertinggal. Jangan ada soal yang tidak terjawab. Silakan. Kalau sudah, boleh kalian kumpulkan dengan ketua kelompok kalian menjadi satu. Ketua kelompoknya harap menghitung ya nak, apakah sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, silakan dibawa maju ke depan. Kelompok Sultan Hasanuddin lengkap? Lengkap. Ibu hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kelompok Kapiten Patimura lengkap. Berapa jumlahnya? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kelompok Raden Intan lengkap. Berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke, terima kasih.
LKPD ini nanti akan Ibu koreksi, akan Ibu nilai bagaimana sih pemahaman kalian terkait materi hari ini. Yuk, sekarang kita lanjut lihat di slideshow. Perhatikan semuanya. Kita sudah belajar tentang apa hari ini, nak? Teks prosedur. Ada tujuannya, ada pengertiannya, ada ciri-cirinya, ada strukturnya. Sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu untuk mengecek pemahaman kalian ya. Kita membuat kesimpulan pada hari ini. Kesimpulan pengertian dari teks prosedur tadi apa? Siapa yang tahu? Oke, Soleha. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Oke, langkah-langkah cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Selanjutnya, tujuan dari membuat teks prosedur itu apa ya? Oke, Tio. Tujuannya satu, memberikan petunjuk secara urut kepada pembaca cara membuat sesuatu. Dua, mempermudah pembaca mengikuti langkah-langkah pada cara pembuatan. Oke, luar biasa, Vio. Tepuk tangan untuk Vio. Selanjutnya ada di dalam teks prosedur itu struktur yang harus diperhatikan. Strukturnya apa saja? Siap? Oh, Mbak Catherine. Oke, silakan Mbak Catherine. Struktur teks adalah 1 judul, 2 tujuan, 3 alat dan bahan, 4 cara membuat, 5 penutup. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur, itu terbagi menjadi 3 bagian. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Moses. 1. Teks prosedur sederhana. 2. Teks prosedur kompleks. 3. Teks prosedur protokol. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Moses bisa. Selanjutnya ada di dalam itu ciri-cirinya teks prosedur. Banyak sekali ciri-cirinya ini. Adakah yang bisa menjawab ciri-ciri dari teks prosedur itu apa? Oke, Tiara. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Ada panduan yang dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata keterangan menyatakan waktu, tempat, dan cara. Iya, oke, tepuk tangan buat Tiara. Kalimat perintah itu contohnya apa? Siapa yang bisa kalimat perintah tadi? Oke, Mbak Tasya. Guntinglah, Guntinglah, potonglah, lemlah, bungkuslah, gulunglah. Oke, pinter, luar biasa. Kalau kata kerja, contohnya seperti apa kata kerja? Oh, Raka ya Raka. guntinglah kertas pada guntinglah kertas ukuran yang sama. Terus ada lagi. Gulunglah, Kata kerjanya apa kalau guntinglah itu? menggunting. Menggunting. Berarti kalian bisa menganalisis ya kata kerjanya. Biasanya menggunakan konjungsi nah, atau penghubung. Kata penghubungnya apa? Penghubungnya lalu, Kemudian setelah itu. Oke, luar biasa, kalian paham semua. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang aku mau bertanya, dari penjelasan dari awal sampai hari ini terakhir, apakah ada yang mempunyai pertanyaan? Oke, Tasya, pertanyaannya apa? Jika langkah-langkah yang terdapat dalam teks prosedur tidak sesuai atau tidak cocok, bagaimana? Oh iya, pertanyaan Tasya ini bagus sekali ya. Terima kasih Tasya atas pertanyaannya Tasya. Bu, bagaimana kalau langkah-langkah di dalam teks prosedur ini tidak pas, tidak terstruktur, atau tidak disusun secara sistematis? Apa yang terjadi menurut kalian apa, Nak? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Dan yang terjadi apa? Tujuan dari teks prosedur tidak akan tercapai. Tujuannya tidak akan tercapai. Contoh cara membuat piscok. Yang pertama digoreng dulu kulit lumpianya, baru dimasukkan pisang lalu dibungkus. Apakah jadi? Tidak. Semuanya harus terstruktur secara sistematis. Bisa
dipahami Tasya? Bisa diterima. Oke, terima kasih Tasya, pertanyaannya luar biasa. Kesimpulannya tadi pengertian sudah dijawab oleh Soleka, strukturnya sudah dijawab oleh Catherine, ciri-cirinya sudah dijawab oleh Tiara, jenis-jenisnya sudah dijawab oleh Moses. Moses, ya ampun, sudah kecil, pintar, tampan, wah cerdas sekali. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah pembelajaran? Siapa yang memilih emot yang pertama? Silakan bentuk big love di atas kepala. Oke, senang. Adakah yang kedua? Siapa yang di sini mengantuk? Wah, ada yang mengantuk? Tidak ada. Wah, luar biasa. Adakah yang di sini merasa bingung atau sedih? Tidak. Semuanya perasaannya bahagia. Nah, kalau kalian merasa bahagia, merasa senang dengan pembelajaran, insya Allah ilmu yang disampaikan oleh guru pada hari ini bisa diterima dengan baik dan menjadi pembelajaran yang bermakna, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat lagi. Nah, sekarang Ibu bertanya, siapakah yang di sini mempunyai cita-cita? Ada yang ingin jadi dokter, polisi, tentara, guru? Oke, untuk meraih cita-cita apa yang harus kalian lakukan? Belajar, rajin belajar, jangan malas dan jangan bosan. Bisa nak? Bisa. Nah, untuk hari ini materi kita selesai. Kita lanjutkan next materi selanjutnya, yaitu kita akan praktek langsung cara membuat sesuatu. Apa yang akan kita buat, nanti kita lihat pertemuan selanjutnya. Penasaran? Penasaran. Jangan lupa kalian senantiasa harus berucap bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan. Hari ini kita bisa bertemu, hari ini kita bisa belajar dengan keadaan yang baik, dengan kelas yang sangat nyaman. Itu adalah suatu nikmat yang tiada tara. Yuk, sekarang kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, acara semuanya, kegiatan sudah kita laksanakan. Senang semuanya? Senang. Silakan kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, sudah. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Terima kasih pada Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Doakan kami sukses ya. Semoga Ibu Guru sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu doakan semua menjadi anak yang sukses, bisa meraih masa depan, cita-cita yang cemerlang ya. Ibu mohon maaf jika dalam pembelajaran hari ini ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak sekalian, dan kepada Allah Ibu mohon ampun, dimaafkan kan? Iya, sampai jumpa kita di next pembelajaran atau kegiatan selanjutnya. Ibu akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih ya.